Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Kedua, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang tentu saja kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Irawan FPD sebagai dosen pembimbing mata kuliah Konservasi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aura Nurmadani, perwakilan dari kelompok 7 yang bertugas sebagai moderator presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membawakan topik mengenai bahasa Indonesia dalam konteks nasional. Sesi pertama, materi akan disampaikan oleh Nadia Rizky Hadidias. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai simbol nasionalisme. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga representasi ideologi, identitas, dan solidaritas satu bangsa. Dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia memainkan peran vital sebagai simbol nasionalisme. Ia bukan sekedar saran penghubung antar individu, tetapi juga penanda kesatuan nasional yang dibangun di atas keragaman etnis, budaya, dan bahasa daerah. Sebagai simbol nasionalisme, bahasa Indonesia menandai keberhasilan konstruksi kebangsaan yang inklusif dan modern. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sejarah dan fondasi simbolik. Kemunculan bahasa Indonesia sebagai simbol nasionalisme tidak terlepas dari momen bersejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berikrar untuk menjunjung tinggi satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, pilihan terhadap bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia, bukan hanya pilihan linguistik, melainkan keputusan politis yang syarat nilai persatuan. Bahasa ini dipilih bukan karena dominasi etnik tertentu, melainkan karena fungsinya sebagai lingua franca yang sudah dikenal luas di pelabuhan dan pusat perdagangan. Maka bahasa Indonesia menjadi simbol pemersatuan yang demokratis dan inklusif serta tidak memihak kelompok etnis maupun secara ekstrim. Yang kedua ada bahasa sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi medium utama dalam membentuk identitas kebangsaan. Dalam proses pembentukan nasionalisme Indonesia, identitas tidak lagi ditentukan oleh kesamaan ras, agama, atau wilayah, tetapi oleh kesediaan untuk mengakui dan menggunakan bahasa nasional yang sama. Bahasa Indonesia menjadi representasi dari kita sebagai satu bangsa. Ia mengatasi sekat-sekat primordial yang menjadi ruang simbolik tempat rakyat Indonesia dapat menyebut dirinya sebagai dari entitasi nasional yang sama, tanpa harus kehilangan identitas lokalnya. Yang ketiga ada instrumen integrasi dan kohesi sosial. Di tengah keragaman yang ekstrim, lebih dari 700 bahasa daerah dan ratusan kelompok etnis bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatuan. Dalam konteks ini, nasionalisme bukan sekedar rasa cinta tanah air, tetapi praktik kolektif untuk membangun komunikasi yang egaliter dan membentuk solidaritas nasional. Bahasa Indonesia menciptakan kohesi sosial yang memungkinkan negara-negara ini bertahan dari perpecahan. Yang keempat ada bahasa dalam institusi kenegaraan.
Simbolisme nasional melalui bahasa Indonesia juga diwujudkan dalam penggunaannya di institusi formal, yaitu pendidikan, pemerintahan, hukum, dan media. Penggunaan bahasa nasionalisme dalam dokumen resmi, pidato kenegaraan, dan kurikulum pendidikan memperkuat status simboliknya sebagai lambang kedaulatan, legitimasi, dan identitas nasional. Yang kelima ada tantangan modern nasionalisme bahasa di era global. Di era globalisasi, simbolisme bahasa Indonesia sebagai lambang nasionalisme menghadapi tantangan dari ekspansi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Meskipun penguasaan bahasa asing penting, penggunaan berlebihan yang menggeser posisi bahasa Indonesia, terutama di ruang publik dan akademik, berpotensi mengikis kesadaran nasionalisme. Upaya menyimbangkan keterbukaan global dengan penguatan identitas nasional melalui bahasa menjadi tantangan utama saat ini. Oleh karena itu, nasionalisme bahasa perlu dikembangkan secara adaptif agar tetap relevan dalam konteks kekinian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Peran bahasa Indonesia dalam integrasi nasional. Bahasa Indonesia sebagai simbol integrasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas kolektif dan alat pemersatu antar warga negara. Sejak diikrarkan sebagai bahasa pemersatuan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi titik temu yang menyatukan keberagaman. Tidak seperti banyak negara lain yang mengalami konflik karena perbedaan bahasa. Indonesia mampu mempertahankan stabilitas politik dan sosial berkat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang diterima oleh seluruh kelompok etnis secara relatif adil dan inklusif. Fungsi komunikatif dalam lintas budaya. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi antar daerah, antar budaya, dan antar kelompok etnis yang berbeda-beda, sehingga memperkuat kohesi nasional. Misalnya, penduduk dari Aceh, Papua, dan Nusa Tenggara Timur dapat saling berinteraksi melalui bahasa Indonesia meskipun memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Bahasa Indonesia berperan sebagai jembatan komunikasi yang menghilangkan hambatan inklusif dan menciptakan ruang dialog yang inklusif dalam masyarakat multikultural. Untuk materi ketiga disampaikan oleh Desti Sukmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, peran bahasa dalam lembaga pendidikan dan administrasi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional memperkuat pemahaman kolektif atas sejarah, ideologi negara, dan nilai-nilai Pancasila. Dalam ranah pemerintah dan administrasi publik, bahasa Indonesia digunakan dalam semua bentuk komunikasi resmi, termasuk dokumen hukum, pidato kenegaraan, dan kegiatan berokrasi. Yang ke-1, bahasa dalam media dan ruang publik. Media massa berperan penting dalam memperluas jangkauan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam siaran televisi, radio, portal berita digital, dan media sosial memperkuat eksistensinya sebagai bahasa utama dalam kehidupan publik. Yang kedua, itu ada bahasa dalam identitas nasional. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol nasionalisme dan identitas bahasa. Yang ketiga, tantangan dalam penguatan integrasi. Meskipun memiliki posisi yang kuat, bahasa Indonesia menghadapi tantangan seperti dominasi bahasa asing, terutama dalam dunia digital dan akademik. Yang kedua, menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di kalangan muda. Yang ketiga, kesenjangan penguasaan bahasa di daerah terpencil yang masih lebih dominan menggunakan bahasa daerah. Yang keempat,
Yang keempat itu bahasa Indonesia dalam pendidikan nasional. Bahasa Indonesia memiliki peran strategi dalam pendidikan nasional sebagai alat utama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter kebangsaan, dan penguatan identitas nasional. Itu ada 5. Yang pertama, bahasa sebagai alat pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam proses belajar mengajar, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Dengan demikian, bahasa Indonesia turut serta dalam pemerataan pendidikan dan menciptakan fondasi yang kuat bagi keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pembentukan identitas nasional melalui pendidikan bahasa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat bantu dalam pendidikan, tetapi juga mata pelajaran tersendiri. Sekolah berperan dalam pembentukan keterampilan berbahasa siswa meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Melalui pendidikan bahasa, siswa dikenalkan pada sastra, budaya nasional, serta sejarah perjuangan bangsa yang membentuk kesadaran identitas kolektif. Yang ketiga, peningkatan literasi dan kritis berbahasa. Kemampuan literasi dasar yang kuat merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pendidikan lainnya. Program literasi nasional seperti Gerakan Literasi Sekolah juga mengendalikan bahasa Indonesia sebagai medium utama untuk membangun budaya membaca dan menulis di kalangan pelajar. Yang keempat, tantangan penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Meskipun bahasa Indonesia memiliki peran sentral, penggunaannya dalam pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam buku referensi, jurnal, dan istilah keilmuan yang kadang mengabaikan atau menggeser posisi bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan siswa dan guru, terutama dalam komunikasi lisan dan tulisan formal. Yang ketiga, masih terbatasnya ketersediaan buku pelajaran berkualitas tingkat dalam bahasa Indonesia untuk semua bidang ilmu. Yang kelima itu ada strategi penguatan peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pendidikan nasional, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan, mengembangkan sumber belajar dan referensi ilmiah dalam belajar bahasa Indonesia secara masif dan sistematik. Yang ketiga, mengintegrasikan literasi bahasa Indonesia dalam semua mata pelajaran, bukan hanya pada mata pelajaran bahasa itu sendiri. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk materi ketiga. Untuk selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh Zahra Nurhaliza. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan membahas bahasa Indonesia dan politik kebahasaan di Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga instrumen politik dan ideologi kebangsaan. Sejak dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 1928 dan diresmikan sebagai bahasa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia telah menjadi bagian integral dari strategi kebijakan negara untuk menyatukan keragaman budaya dan etnis di Indonesia. Lalu yang pertama adalah pengertian politik kebahasaan. Politik kebahasaan merujuk pada segala kebijakan, strategi, dan tindakan yang dilakukan oleh negara dalam pengelolaan bahasa untuk tujuan sosial, kultural, dan politik. Dalam konteks Indonesia, politik kebahasaan mencakup pelestarian bahasa daerah dan pengelolaan multibahasa,
pengembangan bahasa Indonesia di ranah pendidikan, hukum, dan administrasi. Dengan kata lain, politik kebahasaan menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun integrasi bangsa dan memperkuat identitas nasional. Lalu yang kedua itu ada bahasa Indonesia dalam konstitusi dan peraturan. Bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Melalui undang-undang tersebut, negara mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti pendidikan nasional, dokumen resmi dan administrasi publik, komunikasi antar instansi pemerintahan, produk hukum seperti undang-undang, peraturan daerah, dan kontrak bisnis. Peraturan ini menjadi wujud nyata dari politik kebahasaan yang diarahkan untuk menjamin kedudukan bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional. Yang ketiga, pengembangan bahasa Indonesia melalui lembaga negara. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memainkan peran penting dalam menerapkan politik kebahasaan. Lembaga ini bertugas menyusun kamus dan pedoman kebahasaan, melakukan standarisasi dan pelestarian bahasa, mengembangkan kosakata baru dan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Politik ini bertujuan agar bahasa Indonesia tidak hanya hidup sebagai alat komunikasi, tapi juga berkembang menjadi bahasa ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Terus yang keempat, politik kebahasaan dan multilingualisme. Indonesia adalah negara multibahasa dengan ratusan bahasa daerah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional. Politik kebahasaan Indonesia tidak hanya berfokus pada supremasi bahasa Indonesia, tetapi juga mencakup pengakuan dan pelestarian bahasa daerah. Dan yang kelima, ada tantangan dalam politik kebahasaan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam politik kebahasaan di Indonesia meliputi globalisasi dan dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja. Lalu ada menurunnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan muda dan dalam media sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Sesi pemaparan materi telah selesai. Kesimpulan utama dari presentasi kali ini adalah pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila didukung oleh sistem pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.